Izin Bu Ketua, tolong Pak Menteri agak dekat sedikit. Kayak kurang energi gitu loh mau ngomongnya. Soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGP atau ada sertifikat. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami nih Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini. Apa logika kita sudah sudah dituntun oleh fakta-fakta itu. Oh, ini ternyata ini yang buat ini, yang ini, tinggal pembuktiannya aja. Itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut, ada yang ditakuti kayaknya ya. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, mosok Pak Menteri nggak tahu sih kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Entah yang ditakuti orang luar atau yang ditakuti orang dalam, ya mungkin sama-sama terlibat karena itu big fish gitu ya, atau orang luar yang dianggap big fish gitu. Masa menjelaskan gitu aja nggak berani. Taruhlah kalau misalnya merasa, oh itu bidangnya ATR, oh itu bidangnya Menteri Kelautan, oh itu bidangnya Polairut, itu bidangnya Pemda dan sebagainya. Itu kan tinggal dikoordinasikan aja, wong sudah jelas pelanggaran hukum kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya untuk hari ini. Nah, di kesempatan kali ini saya ada video yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama. Dimana saat rapat DPR RI Komisi 4, Menteri KKP dirujak habis-habisan oleh DPR RI karena dia terkesan tidak berani atau menghindari kasus pengungkapan dalang dibalik pagar laut ya. Di sisi lain, Profesor Mahfud MD juga menyindir para pejabat yang terkesan menghindar dan tidak berani ikut serta dalam pengungkapan kasus tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini ya, pejabat-pejabat terkesan takut dengan para bandit ya, yang dengan sengaja ingin merampok kita dengan memanfaatkan pemerintahan. Oke, tanpa lama basa-basi, mari langsung saja kita simak videonya. Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya banyak pasir untuk menutup itu, setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat presiden kita yang begitu luar biasa harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi nih, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya, dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikasi untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah terlarut
berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius, Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat. Kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai, Pak, yang adalah fraksi Komisi 4. Kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi, aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas seperti yang disampaikan Bu Ketua. Iya kan? Iya. Dan jangan tanggung-tanggung, kita harus berjanji untuk menindak pelaku yang dari luar maupun dari dalam, karena itu pasti kolusi. Itu pasti kolusi. Karena itu pasti ilegal kan, Pak? Iya, pasti nggak mungkin ilegal. ada, nggak Iya. mungkin kan ada HGB di atas laut ya? Iya, nggak mungkin ada HGB di atas laut. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Iya kan? Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan. Nah, ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya, dan sesudah itu membentuk ya saya usul membentuk satgas lah ya. Ada semacam satgas. Ada semacam satgas untuk mempercepat soal ini. Tetap nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal gitu ya. Tapi untuk menggali ini kan bisa satgas yang bisa nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum. Satgas. Kalau itu sifatnya korupsi, ternyata bisa langsung ke kejaksaan biar cepat. Ya kan, kalau tindak pidana umum yang umumnya bawa ke polisi gitu. Berarti nanti dibawa oleh apa? Dibentuk oleh Kementerian Kemenko atau apa? Iya, lebih gampang. iya, saya kira Kemenko kalau perlu kepres lah. Kenapa sih? Karena ini serius gitu. Kalau Kemenkonya saling buang badan juga, presidennya kan tegas tuh, bentuk aja gitu. Jadi semacam dan diberi target, tim gabungan pencari fakta gitu lah ya. Iya, seperti TGPF yang sering dibentuk oleh pemerintah, gitu kan? Supaya dibentuk begitu, dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi nih pantai-pantai kita yang ada indikasi itu ya. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu. Itu aja. Bagaimana dengan perusahaan Pak yang selama ini mengatakan tidak terlibat dan segala macam, tapi ternyata setelah dibuka pelan-pelan ketahuan bahwa itu afiliasi dengan mereka? Apa hukumannya itu seperti itu? Bisakah disebut mereka itu berbohong? Gitu? Kalau misalnya berbohong sih mungkin hukumannya ringan. Itu korupsi dah. Iya kan? Iya. Kalau terbukti terlibat. Kalau berbohong mungkin lalu dianggap ya cuma bohong-bohong gitu. Ya. Lalu meskipun bohong itu kalau bisa 10 tahun kan. Tetapi bisa juga dipakai hukum yang ringan. Kalau itu kan korupsi namanya. Nah, sekarang setelah ketahuan misalnya menyuap untuk membuat sebuah sertifikat. Yang menyuap tuh kan kena juga. Gitu kan? Bisa. Menyuap tuh, penyuapan tuh bagian dari korupsi kalau di Indonesia. Sekarang Pak Ampu, setelah ketahuan siapa yang mendapatkan itu dan dugaan besar bahwa dia akan melakukan karena itu wilayah dia, yang berdasarkan sertifikat ilegal tadi itu, apa yang harusnya dilakukan oleh dua perusahaan ini? Apa dia diminta segera untuk membongkar daripada pemerintah yang meneruskan, kalian yang membongkar, atau bagaimana? Atau pemerintah terus nanti mereka bayar ganti rugi biayanya? Oh iya, ya. Bagaimana? Menurut saya pemerintah itu nanti segera membongkar aja. Teruskan saja bongkar. Agak sulit sekarang menyuruh mereka membongkar karena belum ada yang ngaku. Nanti kan diatur dulu yang ngaku siapa, yang ini siapa. Lama. Sekarang aja dibongkar, segera dibuka akses masyarakat untuk mencari nafkah di pantai itu, dan pantai itu supaya dijaga agar lestari sebagai pantai dan bersih gitu. Jadi bisa bahwa biayanya itu ada tuh, nanti bebankan aja. Kan itu bisa, beban itu bisa ditagihkan sekarang karena Anda yang terlibat, atau bisa nanti masuk di dalam putusan pengadilan bagian dari denda.
Bagian dari besar denda. ya kan? Bisa, tapi bisa juga sekarang saya butuh uang nih sekarang nggak ada. Kamu nih yang sementara terlibat bayar dulu, kan gitu. Itu kan soal teknis di lapangan. Iya. Tapi kalau enggak pun tetap dia yang dibebani, tetap dia yang dibebani. Cuma apakah sekarang atau nanti dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara oleh jaksa ya, atau biaya yang dikeluarkan oleh negara, lalu jaksa menghitung sebagai apa biaya. Kalau kerugiannya kan terjadi sebelum penuntutan kan, sebelum proses ke pengadilan. Kalau ini kan sudah masuk ke pengadilan lalu ada tambahan biaya, kan bisa aja.